Pemirsa, apa kabar? Saya Shantina membawakan Warta Berita PTS tanggal 9 April. 7 hari setelah gempa, masih ada 6 orang yang dinyatakan hilang di kawasan pegunungan Hualien, meliputi 3 dari 5 anggota keluarga yang berlibur di jalur Sakadang, pasangan Singapura yang berwarga negara Australia, dan seorang pria di area penambangan. Tim SAR akan melanjutkan operasi penyelamatan hari ini. Sementara ada warga sekitar yang mengaku mencium bau menyengat di suatu tempat dan menduga ada korban yang tertindih. Gempa menyebabkan tembok gunung runtuh dan debu beterbangan. Pemandu wisata terus berteriak karena cemas turis dari Jerman yang berada di jalur Skakadang tertimpa bahaya. 2 warga Jerman bersembunyi di dalam pondok dan berhasil melarikan diri. Sekitar 20-an menit sebelum gempa, mereka sempat memfoto pasangan dari Singapura yang dinyatakan hilang di sebuah dek observasi yang berjarak 500 meter dari depan area Ujian-U. Pemandu wisata bermarga He percaya bahwa peluang pasangan Singapura berada di dek observasi sangat besar. Ada juga warga setempat yang mengatakan bahwa mereka mencium bau menyengat di dekat area San Chien U dan curiga ada yang tewas tertimpa batu. Selain pasangan Singapura, masih ada 3 dari 5 anggota keluarga bermarga Yo yang belum ditemukan dan 1 pekerja di penambangan Chong He. Pencarian dan penyelamatan tanggal 9 berfokus pada ruas jalur Skakadang kilometer ke 0,85. Tim SAR menemukan sepatu di area ini. Namun hujan turut memengaruhi penciuman anjing pelacak. Anggota tim SAR mengirim orang untuk memeriksa bagian bawah tembok gunung yang runtuh. Ada pengemudi di area Tunnel of Nine Turns yang baru saja menerima peringatan gempa dan langsung menyaksikan batu berjatuhan akibat gempa. Ada juga warga yang terbang untuk mengabadikan momen longsor wilayah Hualien dan Taitung. Gempa kali ini telah menewaskan 13 orang dan menyebabkan kerusakan parah. Banyak perusahaan dalam negeri termasuk TSMC telah memberikan donasi dan bantuan bencana. Pemkab Hualien juga mengadakan acara ritual tanggal 9 dengan harapan agar para korban dapat beristirahat dengan tenang. Banyak bangunan yang rusak di Taiwan setelah gempa kuat kali ini. Saat ini terdaftar 42 bangunan dengan kartu merah yang mengalami kerusakan struktur utama. 32 diantaranya berada di Hualien dan masing-masing 4 di Taoyuan dan New Taipei. Masyarakat diingatkan untuk memeriksa rumah sendiri pasca gempa. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, harus segera melaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan evaluasi profesional. Batang baja langit-langit di ruang bawah tanah mencuat, semen terkelupas dari tiang dan kolom. Kondisi pilar-pilar di sampingnya miring parah. Khawatir mobil yang diparkir tertimpa balok semen, pemilik segera memasang selimut di atas mobil sebagai upaya perlindungan. Bangunan di komunitas Lien Home di kota Keelung ini dibangun dengan pasir pantai dan dihuni oleh 200 unit keluarga. Setelah gempa kuat Rabu lalu, retakan muncul di dinding dan tiang rumah. Sebuah bangunan tingkat 7 di Nanyuan Second Road, distrik Chongli, kota Taoyuan juga terimbas gempa kuat ini, sehingga dinilai berbahaya dan dimasukkan dalam daftar merah. Sebanyak 16 keluarga beranggotakan 48 orang segera dievakuasi. 已经搬去饭店住了，这那个墙壁都很严重了，里面都裂掉了，都裂掉了，他们2楼、3楼的房子里面都很糟糕哎。 Sejumlah bangunan di daerah Nancicang yang berusia lebih dari 60 tahun ini juga tergolong berbahaya. Meski telah diubah dari daftar merah menjadi kuning setelah melalui evaluasi pakar teknisi, warga tetap khawatir. Pemkot memberikan penjelasan terkait proyek peremajaan kota tanggal 9 dan menyatakan bahwa proyek peremajaan gedung Nancicang yang telah dibahas selama bertahun-tahun dimulai dan diluncurkan tahun lalu. Dan penerapannya akan dipercepat pasca gempa kali ini. Diharapkan warga bersedia meningkatkan minat terhadap proyek peremajaan kota setelah memahami bahwa pencegahan merupakan suatu upaya mendesak. Pasca gempa, penempatan korban bencana menjadi salah satu fokus bantuan. Penampungan sementara dengan partisi ramah lingkungan yang disediakan Cuci di tempat penampungan tak disangka menarik perhatian media dan netizen Jepang karena bisa melindungi privasi. Kata kunci penampungan Taiwan bahkan menjadi kata kunci pencarian nomor 1 di media sosial Jepang. Beberapa relawan Cuci bekerja sama mendirikan tenda partisi berbentuk kubik dalam semenit. Matras lipat dan selimut ditempatkan di dalamnya, semuanya terbuat dari plastik daur ulang. Sirkulasi udaranya baik, privasi pun terjaga. Semua ini disediakan sebagai sarana istirahat bagi para korban gempa Hualien. 如果睡下来的话，一般像我们这种东方人的这个身高大概就可以了。这样子的话是比较有隐私啦。
Sebenarnya ide desain tenda ini bermula dari sarana penampungan terkait gempa Hualien tahun 2018. Saat itu Cici menemukan banyak warga yang merasa tidak nyaman dan sulit tidur di ruang terbuka. Sehingga mereka merampungkan proyek penelitian dan mengembangkan materi pada tahun berikutnya yang digunakan sebagai partisi ruangan tahan api. 室内做隐私区隔，然后隐秘空间也可以增加家人之间那份的情谊的互动。这是当时我们设计主人就提到安全的考量。 Adegan ini menarik media Jepang untuk meliput berita dan kata kunci penampungan Taiwan menduduki puncak daftar pencarian terpopuler di medsos Jepang. Baru-baru ini di area penampungan gempa Noto, para korban hanya bisa tidur di lantai, namun di Taiwan ada tenda untuk menjamin privasi. Sarapan panas serta perbekalan yang cukup juga tersedia. Mereka sangat terkesan. Selain itu, organisasi Palang Merah juga menyediakan tenda luar ruangan bagi warga yang takut gempa susulan atau memiliki hewan peliharaan dan memilih berlindung di lapangan olahraga. Bandara Hualien menyambut penerbangan charter internasional pertamanya pada tahun ini. Penerbangan ini, yang juga merupakan penerbangan internasional langsung pertama dari Brunei ke Hualien, membawa lebih dari 80 wisatawan untuk perjalanan 5 hari 4 malam di Taiwan. Begitu pesawat mendarat, staf bandara segera menyemprotkan air ke pesawat untuk menyambut wisatawan penerbangan charter internasional pertama tahun ini, yang juga merupakan penerbangan langsung internasional pertama dari Brunei ke Hualien. Para tamu kehormatan disambut hangat oleh Bandara Hualien dengan menarik spanduk merah dan souvenir boneka. Kendati terpengaruh gempa bumi, masih ada sekitar 80 wisatawan yang datang ke Taiwan, namun jadwal perjalanan ke situs terkenal Taroko Gorge dibatalkan karena faktor gempa dan agen perjalanan telah mengadakan penyesuaian perjalanan. Tanaman beracun dari luar Taiwan guayure kembali muncul di Cipen, Taitung baru-baru ini. Lebih dari 17 hektar tanaman menanti dimusnahkan. Berhubung bentuknya mirip dengan bunga Gisophylla, warga yang menyentuh atau menghirup serbuk sarinya mungkin akan mengalami alergi. Bunga putih kecil yang diakui beracun secara internasional bernama guayure bermekaran di sebuah jalan setapak di Cipen, Kabupaten Taitung. Bunga dengan masa berbunga pada April hingga Oktober ini mirip dengan bunga Gisophylla sehingga sering dipetik secara tidak sengaja. Sekali menyentuh atau menghirup serbuk sari guayure akan menimbulkan reaksi alergi. Warga diimbau untuk tidak menyentuh saat melihatnya di alam liar. Guayure pertama kali masuk ke Taiwan lebih dari 10 tahun yang lalu dan tahun ini kembali muncul di berbagai tempat di Kabupaten Taitung, termasuk yang sedang banyak berbunga di lahan basah Cipen. Menurut statistik, saat ini ada lebih dari 17 hektar lahan guayure yang perlu dibersihkan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan panda di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.